Kebobolan 9 gol di 3 laga, Carlo Ancelotti dalam bahaya. Real Madrid menjalani awal musim 2024/25 dengan penuh lika-liku, mulai dari krisis cedera hingga beberapa hasil minor di La Liga dan Liga Champions. Kekalahan telak dari Barcelona dan AC Milan telah membuat Real Madrid tampak mengkhawatirkan. 9 gol yang bersarang di gawang mereka dalam 3 laga terakhir menjadi bukti nyata bahwa ada yang salah dengan tim asuhan Carlo Ancelotti. Don Carlo pun kini mendapat sorotan tajam. Banyak yang mempertanyakan kemampuannya dalam meramu taktik dan menjaga kekompakan tim. Namun, suara-suara dari dalam klub mulai mengisyaratkan bahwa masalah yang dihadapi Madrid jauh lebih kompleks daripada sekadar kesalahan sang manajer. Kekurangan pemain berkualitas, terutama di lini belakang, disebut-sebut sebagai salah satu penyebab utama dari rentetan hasil buruk yang dialami Los Blancos. Isu mengenai transfer pemain di bursa Januari mendatang pun mulai mencuat ke permukaan. Pemain Real Madrid mulai frustrasi dengan keberadaan Kylian Mbappe. Para pemain Real Madrid dikabarkan frustrasi dengan keberadaan Kylian Mbappe di tim, demikian diungkapkan Relevo. Menurut sumber itu, skuad Carlo Ancelotti merasa tak nyaman dengan sikap Mbappe saat bertanding. Kekecewaan mereka didasari dari penilaian bahwa Mbappe kurang berkomitmen untuk tim dan juga semangat dia dalam membela Los Blancos terutama ketika sedang dibutuhkan permainan defensif. Sejauh ini, tidak ada masalah berarti di ruang ganti Madrid. Akan tetapi, skuad diklaim jauh tidak sekompak sebelum Mbappe datang. Di saat bersamaan, media Spanyol Sport membeberkan bahwa Mbappe sendiri merasa tak nyaman dengan karirnya di Santiago Bernabeu di tahapan ini. Sang agen sempat menyampaikan kekhawatirannya bahwa Mbappe stres karena tak dimainkan di posisi kesukaan dia. Seperti diketahui, sejak berseragam Madrid, Mbappe lebih banyak dimaksimalkan sebagai penyerang sentral, bukan sebagai winger kiri sebagaimana yang dia perankan ketika di PSG. Posisi penyerang kiri saat ini telah disegel Vinicius Junior. Namun, Presiden Florentino Perez disebut siap memprioritaskan kebahagiaan superstar Prancis itu ketimbang sang bintang Brasil. Demi menghilangkan sedikit beban Mbappe, Madrid dikabarkan akan melakukan perubahan taktikal dalam waktu dekat. Tapi di atas semua itu, para pemain lainnya mulai merasakan ketidaknyamanan dengan kehadiran Mbappe di skuad musim ini. Dani Ceballos kembali dilarang cabut dari Real Madrid. Menurut informasi terkini yang dibagikan oleh Alejandro Alcázar di Sport, Real Madrid telah memutuskan dengan tegas bahwa Dani Ceballos akan tetap di klub, tanpa ada rencana untuk menerima tawaran transfer untuk gelandang tersebut selama jendela transfer Januari mendatang. Sikap Real Madrid jelas, mereka menganggap Ceballos sebagai pemain penting bagi skuad mereka dan tidak akan mempertimbangkan permintaan pinjaman atau transfer dari klub manapun. Laporan mengungkapkan bahwa Real Betis dan Real Sociedad telah menyatakan minat untuk mengamankan Ceballos, baik melalui kesepakatan pinjaman musim dingin ini atau kemungkinan transfer permanen musim panas mendatang. Namun, Real Madrid tetap bersikeras, menolak untuk terlibat dalam diskusi tentang kepergiannya. Dikatakan bahwa keahlian dan gaya bermain Ceballos menjadikannya kehadiran yang unik di lini tengah Madrid, di mana kemampuan teknis dan sentuhan kreatifnya menambah keseimbangan bagi skuad, terutama di antara rekan satu tim yang biasanya lebih berfokus pada fisik. Meskipun dia tidak banyak bermain musim ini, hanya bermain selama 110 menit dengan hanya satu kali menjadi starter, manajer Carlo Ancelotti menghargai keserbabisaannya. Yang menarik, perlu dicatat bahwa cedera tentu saja memengaruhi karir Ceballos. Dalam start pertamanya musim ini, dia mengalami keseleo pergelangan kaki parah yang membuatnya tidak bisa bermain selama hampir sebulan, menyebabkannya absen dalam 6 pertandingan. Sayangnya, kemunduran ini merupakan bagian dari tren yang sedang berlangsung sejak ia kembali ke Real Madrid dari masa peminjamannya di Arsenal. Sejak 2021, setelah mengalami cedera bersama tim Olimpiade Spanyol, Dani Ceballos telah absen selama lebih dari 300 hari karena berbagai cedera, total absen sekitar 50 pertandingan. Dari kemungkinan 300 pertandingan bersama Real Madrid, ia hanya berpartisipasi dalam 153 pertandingan, menggambarkan perjalanan yang menantang yang ia hadapi dalam menjaga kebugaran dan performa. Real Madrid jelas bertekad untuk mempertahankan Ceballos sebagai bagian integral skuad mereka, menghargai kualitasnya yang langka dan berharap ia dapat mengatasi masalah cederanya untuk memberikan dampak yang berarti di lapangan.
Real Madrid mengumumkan skuad jelang lawan Osasuna. Real Madrid telah mengumumkan skuad mereka untuk pertandingan kandang mendatang melawan Osasuna, dan ada beberapa perubahan penting. Salah satu pembaruan paling signifikan adalah masuknya Raul Asensio, bek tengah Castilla, yang dipanggil untuk memperkuat pertahanan. Keputusan ini diambil karena tim menghadapi krisis cedera yang semakin meningkat di lini pertahanan, terutama setelah kemunduran terbaru Aurelien Tchouaméni. Pemain tengah tersebut, yang sebelumnya dianggap sebagai pemain cadangan potensial di posisi bek tengah, menjadi bala bantuan pertahanan ketiga dalam situasi sulit ini. Terkait absennya pemain, skuad melihat beberapa pemain kunci absen karena cedera. Thibaut Courtois, kiper pilihan pertama, absen, begitu pula bek veteran David Alaba. Bek kanan Dani Carvajal juga absen dalam pertandingan ini, begitu pula Tchouaméni, yang cedera membuat Real Madrid semakin kewalahan dalam opsi pertahanan mereka. Mengenai lini tengah dan penyerang, wajah-wajah yang sudah dikenal tetap ada, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Luka Modric, Arda Güler, Federico Valverde, dan Dani Ceballos semuanya hadir, mempertahankan inti tim yang kuat di area-area krusial ini. Pertandingan melawan Osasuna ini penting bagi Real Madrid, terutama mengingat tantangan cedera dan kekalahan baru-baru ini yang mereka hadapi. Namun, skuad tetap kuat, dengan perpaduan pemain berpengalaman dan bakat baru yang siap menghadapi tantangan dan mengamankan poin. Don Carlo akui Mbappé lagi di masa-masa sulit. Carlo Ancelotti mengakui Kylian Mbappé lagi dalam situasi sulit di Real Madrid. Begini saran Don Carlo kepada bomber Prancis itu. Mbappé bergabung ke Real Madrid pada musim panas 2024. Ex-Paris Saint-Germain itu mendapat ekspektasi tinggi untuk berprestasi di Santiago Bernabeu. Alih-alih menunjukkan ketajamannya, Mbappé justru melempem di lapangan. Penyerang 25 tahun itu banyak membuang peluang dan baru mengoleksi 8 gol dari 15 pertandingan. Kurang tajamnya Mbappé sebagai striker berdampak pada performa Real Madrid. Los Merengues kalah di dua laga kandang beruntun menghadapi Barcelona, 0-4, dan AC Milan, 1-3. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, angkat bicara soal kondisi Mbappé. Menurutnya Mbappé bukan satu-satunya yang bermasalah, melainkan semua penggawa tim juga dalam situasi sulit. Oleh sebab itu, Ancelotti menyarankan Mbappé untuk tidak kendur dengan tekanan yang ada. Don Carlo percaya pemainnya tersebut dapat melewati masalah yang ada sekarang. Dia berlatih, dia sedang mengalami masa sulit. Masalah yang dialaminya adalah masalah semua orang. Kami tidak dalam kondisi terbaik, kata Ancelotti, dilansir dari Marca. Saya yakin dia akan melewati masa sulit ini. Saya dapat berbicara dengan cara yang sama tentang Vinicius, Rodrigo, Bellingham. Ini adalah masa sulit bagi semua orang. Itu normal terjadi dalam sepak bola dan olahraga, di mana kekalahan terjadi. Kami harus menerimanya tetapi tidak menyerah. Kami mesti menjaga kewaspadaan kami lebih tinggi dari sebelumnya. Kami lebih bersatu dari sebelumnya, Don Carlo menegaskan.